Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semua aktif ya. Saya lebih banyak diskusi, ceramah dan tanya jawab ya. Eh, ini sudah dimulai sejak kapan nih praktikumnya? Dari minggu lalu Ibu. Dari minggu lalu. Ibu tanya ke peserta, praktikummu namanya praktikum apa nih? Pertanian berkelanjutan. Gitu ya. Pertanian berkelanjutan. Berkelanjutan artinya apa? Ayo, nanti Ibu bicara kamu nggak paham. Praktikum Oke, apa pertanian berkelanjutan? Berkelanjutan itu apa? Ya terus menerus gitu biasanya jawabnya gitu. Gimana? Berkelanjutan itu apa? Konsep berkelanjutan itu apa? Yuk, siapa? ayo teman-teman, Mahasiswanya 360 kok sepi kok yang ning kuburan ini. ayo teman-teman dijawab aja pertanyaan dari Bu Nani. Pertanyaan berkelanjutan itu Ayo apa? dulu, nanti kalau mau masuk ke Bagaimana? materi, susah Ibu kalau Ibu enggak tahu. Apa? Berkelanjutan itu apa sih? Izin menjawab, Bu. Siap, silahkan. Eh, Menurut saya pertanian berkelanjutan adalah teknik pertanian dengan eksploitasi yang teratur dan tidak merusak produktivitas lahan. Sekian dari saya, Bu. Oke. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, betul. Yuk, melengkapi. Untuk pertanian berkelanjutan sendiri adalah suatu pertanian yang diciptakan atau dibentuk untuk berkelanjutan atau menciptakan untuk pertanian ini lebih baik di masa mendatang maupun dalam jangka waktu yang panjang itu tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan, ekonomi maupun sosial. Ya, betul ya. Lebih lengkap ya intinya bahwa pertanyaan ini diusahakan dalam jangka waktu tertentu tanpa merusak ya, atau merugikan siapapun juga, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Gitu. Jadi kalau saudara itu mau hidup sustain ya jangan terlalu berpikir besok 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 tapi saudara mengorbankan diri saudara pada saat ini. Jadi berkelanjutan itu artinya ya semua usaha apapun, apakah itu pertanian berkelanjutan atau bisnis berkelanjutan atau kamu belajar secara berkelanjutan, semua yang berkelanjutan itu adalah suatu upaya kita untuk melakukan satu apapun itu gitu ya, tanpa mengorbankan, tanpa ada yang dikorbankan gitu ya. Nah, kemarin yang sudah dipraktekkan apain saja, Yuni? Kamu sudah berkegiatan apa saja kemarin? Belum Ibu. Lalu Sama ke sekali belum. pembekalan Ibu. Ya, pembekalan apa? Materi pembekalannya apa yang diberikan? Apa Ari diberi apa adik-adikmu? Belum. Pembekalannya apa? Tadi katanya ada tugas. Apa? Halo. Jadi ini, Bu. Izin Jadi menjawab, Bu. Iya Yun, iya Yun. Oke, jadi untuk kemarin itu ada konsep pertanian berkelanjutan, kemudian ada pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan, kemudian yang terakhir itu teori pembuatan pupuk. Nah, aspek apa itu? Aspek apa? Sosial, ekonomi, ekologi atau apa? Apa Yun? Ekologi, Bu. Ekologi. Jadi kalau bicara berkelanjutan itu pada umumnya orang mikirnya lingkungan, 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 lingkungan gitu ya. Padahal tidak, bahwa pertanian berkelanjutan ya konteksnya di dalam pembangunan mencakup tiga aspek seperti yang sekarang Ibu sampaikan. Salah satunya adalah aspek, salah dua ding. Salah duanya adalah sosial, ekonomi, sosial budaya jadi satu begitu ya, dan ekonomi. Yang ekologi nanti mungkin Pak Bambang akan menyampaikan. Jadi Ibu menyampaikan dua aspek.
sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi kalau melakukan sebuah kegiatan yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan, tidak boleh meninggalkan aspek sosial budaya dan ekonomi. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana sosial yang berkelanjutan? Secara berkelanjutan aspek sosialnya itu apa sih? Gitu. Secara ekonomi apa misalnya? Gampang ya, Nek, kalau secara ekonomi apa? Berkelanjutan secara ekonomi. Artinya gimana tuh? Gimana? Tadi katanya berkelanjutan, Yuni sudah mendefinisikan gitu, aspek lingkungan, sosial, ekonomi gitu. Yang ekonomi itu yang berkelanjutan secara ekonomi yang seperti apa? Ya jajah do turu kira ono wonge iki. Apa secara ekonomi apa? Asistennya jawab boleh lu. Mbak Tiara ya boleh menjawab. Pak coba. Secara ekonomi bagaimana? Yang sustain secara ekonomi yang seperti apa? Yang Ingin menjawab. penghasilannya ada terus, Bu. Apanya? Penghasilannya ada terus. Penghasilannya ada terus gitu. Terus apalagi? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Mungkin salah satunya itu ada pengurangan biaya produksi. Mm-mm. Kemudian ada mungkin bisa meningkatkan pendapatan petani. Ya, meningkatkan pendapatan petani. Kalau kita bicara sustain itu adalah jangka panjang. Ya. Sehingga tujuannya adalah sejahtera. Nah, secara sosial, kesuwen kena Ibu diskus sebetulnya lebih baik diskus ya. Saya enggak perlu pakai materi, sebenarnya enggak perlu tayangin materi gitu. Adik-adik udah ngerti pasti gitu. Lebih enak diskusi begini. Kalau secara sosial itu artinya apa? Bahwa kegiatan pertanian ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat, bisa melibatkan masyarakat apapun, gitu ya, bisa diterima artinya. Contoh nih, mohon maaf ya, contoh tuh yang ekstrim begitu, bukan berarti mau sara atau apa ya. Misalnya kita beternak babi, secara ekologi pupuknya bisa kita gunakan sebagai pupuk kandang, sustain ya, hemat ya, tidak merusak lingkungan. Secara ekonomi menghasilkan karena cara memeliharanya mudah, efisien, harganya cukup tinggi. Ya kan? Tetapi saudara beternaknya di daerah Kauman sana. Ekstrim ya. Bisa diterima enggak oleh lingkungan? Hah? Oleh masyarakat Kauman, tahu ya, Kauman ya, dekat alun-alun itu atau Kauman di mana saja itu mayoritas adalah domisili orang-orang muslim. Bisa kira-kira bisa diterima enggak? Diterima enggak secara sosial? Ya, Zulfi? Sulit, ya, Sulit, sulit tidak diterima, bisa Bu. diterima. Bahkan kalau di lingkungan muslim atau secara internasional pun harus ada kodenya, gitu ya. Jadi bisnis yang bisa diterima atau kegiatan yang bisa diterima oleh siapapun itu. Nah, kalau bicara sosial lebih dalam lagi di dalam konteks pembangunan, tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan pendidikan, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan status di dalam masyarakat, begitu ya. Nah, ini yang namanya berkelanjutan secara sosial, bisa diterima oleh siapapun. Ada ya beberapa pekerjaan yang membedakan gender, iya kan? Gitu ya, ada pekerjaan yang membedakan gender. Perempuan tidak boleh dibatasi untuk bisa masuk di dunia kerja ini, gitu. Itu artinya tidak sustain secara sosial. Menerima tenaga kerja yang dibatasi. Hanya boleh menerima agama tertentu. Yang lain dibatasi, tidak sustain. Gitu ya. Bisnis ini hanya melibatkan investor-investor besar. Status sosial yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, tidak sustain. Yang namanya berkelanjutan adalah bisa diterima oleh semua masyarakat. Gitu. Ya. Oke, Bu mulai share. Dia. Nih. Sudah nampak? Kelihatan nggih? Kelihatan Ibu.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, mengapa lalu dikembangkan berkembang pertanian berkelanjutan? Karena sudah ada kerusakan lingkungan, banyak pengangguran, gitu ya. Pendapatan masyarakat itu menjadi rendah karena lingkungannya yang rusak. Sementara orang sudah berorientasi pada pembangunan ekonomi. Semula yang pertanian berorientasi subsistensi, tahu ya, yang agro dan tanah, mungkin sambil mengingat kembali mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ya, atau ilmu pertanian. Subsisten itu artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sekarang orang sudah berpikir bisnis atau berorientasi pasar. Ya, jadi sudah berpikir pasar. Dan kita sudah banyak fokus pada hilirisasi. Adik-adik ini yang dari agribisnis pasti tahu ada 4 subsistem dan 1 lembaga pendukung. 4 subsistem itu apa? Agro input, produksi primer atau budidaya, kemudian pengolahan dan pemasaran. Semua harus sustain. Sehingga diharapkan, sekarang kan kita fokusnya pada hilirisasi ya. Ya, pada hilirisasi banyak agroindustri apapun itu enggak ada bahan baku ya kita impor begitu kan, saudara kan tadi pagi mesti sarapan mie instan, ya loh, ya kan, mie instan, bahan bakunya apa? Terigu. Bisakah terigu itu ditanam di Indonesia? Tidak bisa, ya kan, itu kan produk-produk hilir. Nah, yang sustain itu adalah produk hilir yang mampu menggerakkan hulunya. Seharusnya produk-produk mie instan ini atau apapun yang berbahan baku terigu ini ya harus ada substitusinya dari bahan kalau mau sustain. Kalau tidak lama-lama nanti kita tergantung pada luar. Karena terigu semua dari luar, bumbu-bumbunya dari luar, semua dari luar ya, kue semua yang berbasis terigu nanti akhirnya tidak sustain bagi kita. Nah, artinya yang sustain itu, hilir itu harus mampu menggerakkan hulu. Hulu bisa mensupport atau supply atau memberikan menyediakan bahan baku untuk hilirnya. Itulah sustainability secara ekonomi. Gitu ya. Nah, sebetulnya praktek-praktek sustainability terutama dari aspek ekologi itu sudah dilakukan sudah sejak lama sekali. Ya, Ibu lewatin saja ya yang ini ya, bahkan 450 tahun yang lalu. Ya, 450 tahun yang lalu bangsa Afrika sudah menjadikan ubi kayu dan jagung sebagai tanaman baru dan itu diusahakan terus-menerus. Inovasi sudah ada. Ini hasil-hasil riset ya. Hasil-hasil risetnya Richard tahun 88 menunjukkan bahwa sebetulnya manusia yang ada di bumi ini sudah berpikir sustain itu sudah sejak berabad-abad tahun yang lalu. Nah, adik-adik mesti tahu yang sustain tadi secara sosial juga bisa diterima, artinya tetap mempertimbangkan, bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Di situ artinya apa? Ada kearifan lokal. Ya, kebijakan rakyat, ada kearifan lokal. Apakah petani dulu yang inovatif tidak mempertimbangkan itu? Mempertimbangkan. Ya kan? Mempertimbangkan. Bahkan kalau mau tanam mesti diatur. Iya toh? Diatur ya. 1 kali tanam padi, 1 kali palawija, nanti sayuran. Palawija itu harus. Ini agronomi mesti tahu. Kacang-kacangan ya, termasuk kacang-kacangan. Kenapa harus? Karena di dalam akar ya kacang-kacangan itu ada bakteri azotobakter yang itu bisa mengikat nitrogen. Ya kan? Dan bahkan lahan diberokan. Ngerti lah ya bro ya? Diistirahatkan. Untuk tidak diolah apapun, diistirahatkan. Nah, kemudian kenapa jadi sustainability yang sudah didesain oleh pendahulu-pendahulu petani sepuh kita ditinggalkan. Karena kita berorientasi hanya satu jenis pangan yang disebut dengan padi. Kita pernah mengalami krisis pangan karena padahal Indonesia ini gak cocok loh nak untuk padi itu. Ya kan?
Karena sing agribisnya mesti bosen dengan penjelasan saya nih. Yang agronomi dan ilmu tanah bukan berarti kita tidak boleh mengembangkan padi, tetapi kalau kita mengembangkan padi hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Nah, sekarang kita itu berpikirnya menjadi tidak sustain bisnis padi itu sebetulnya. Karena apa? Karena tidak bisa dalam jangka panjang. Lahan kita terbatas yang bisa ditanami padi. Karena kita itu pertaniannya adalah perkebunan dan umbi-umbian. Nah, ketika kita itu sudah dibiasakan dengan nasi, gitu, sehingga tengah ada krisis pangan dunia, maka lahirlah revolusi hijau. Revolusi hijau ditemukan bibit-bibit unggul baru. Bahkan sekarang ada indeks pertanaman berapa? 400, IP 400. Sawah itu harus ditanami padi 4 kali supaya kita bisa makan, supaya kita tidak kelaparan, supaya tidak terjadi paceklik. Coba bayang no, kalau lahan itu ibaratnya seorang ibu perempuan disuruh mana terus gitu. Coba bayang no, kesehatannya pasti akan menurun. Tidak sustain. Tidak ada jeda. Baru melahirkan, meteng meneh, baru melahirkan, meteng meneh, gitu. Terus saja begitu. Ya kan? Nah, ini tidak sustain. Secara ekologi tidak sustain. Fisik seorang perempuan yang harus itu dieksploitasi. Tadi katanya ada boleh, yang namanya eksploitasi mesti negatif ya. Kita boleh melakukan budidaya, tapi harus mempertimbangkan kesehatan lahan, kesehatan lingkungan. Harus memperhatikan sustainability secara ekonomi. Ya kan? Sekarang kalau sudah tanah rusak coba. Tanah rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Recovery-nya cukup lama. Ya kan? Recovery-nya cukup lama, biayanya tinggi. Setelah mulai agak sehat, kita beralih pada pupuk organik, menghasilkannya pun juga lambat. Ya kan? Makanya harus dikelola secara ekologi, ekonomi juga sustain, sosial juga sustain. Komunikasi tradisional ini ya di sini, ini ada bahwa inovasi-inovasi masa lalu juga menggunakan teknologi. Ya. Nah, di dalam pengembangan ini penelitiannya Trapop tahun 87 bahwa komunikasi tradisional, struktur organisasi tradisional, kerjasama antar kelompok ini modal sosial. Ini menunjukkan bahwa kegiatan itu sustain secara sosial. Sekarang ada enggak contoh sustainability secara sosial? Adanya kelompok tani misalnya. Ya kan? Adanya kelompok tani itu aspek sosial. Pengetahuan lokal dan pengalaman masa lalu itu bisa dimanfaatkan walaupun sekarang ada petani milenial. Ya, tapi pengetahuan lokal misalnya nih biasanya mengendalikan hama penyakit dengan menggunakan agensia hayati. Ya kita ikuti. Saudara membawa teknologi. Bagaimana sih membuat agensia hayati yang cepat, efisien begitu ya. Tetapi berpikir lokal pengalaman masa lalu itu menjadi penting atau yang kita sebut dengan kebijaksanaan kearifan lokal, kebijaksanaan masyarakat setempat. Adik-adik calon petani milenial ini jangan dikira tidak membuat resah petani sepuh ya. Gitu ya. Petani sepuh sudah waduh ini nanti kalau anak-anak milenial ini mengambil alih semua yang menjadi kebijaksanaan kami misalnya bagaimana bertanam yang baik, bagaimana panen yang baik, bagaimana mengolah yang baik, bagaimana menyimpan yang baik nanti jadi hilang nih gitu. Sekarang kamu jadi petani milenial kalau dulu dilantik ya. Ketika pelantikan saya hadir juga, saya bilang enggak apa-apa Bapak Ibu nanti sebagai pendamping. Jadi ingat ya, kalau itu sudah mulai hilang berarti tidak sustain. Secara sosial tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat. Ya kan, coba perhatikan tuh, budidaya salak di Turi sudah mulai bergeser dengan tanaman-tanaman yang lain. Petani salak itu mengeluhkan sekarang enggak laku, sekarang ini, sekarang itu gitu ya. Karena apa? Karena benih salaknya itu dibawa kemana-mana sehingga semua bisa tanam. Sudah tidak ada lagi salak pondok yang spesifik di situ. Tidak sustain, hilang identitinya, ya kan? Gitu. Nah maka secara sosial itu menjadi harus sustain juga. Kebiasaan masyarakat bergotong royong, ya tetap ada kelompok tani.
Itu tidak, apalagi kita tanahnya terfragmentasi ya kecil-kecil ya. Kalau tidak ada kelompok tani tidak efisien nanti bekerjanya. Jadi ekologi, ekonomi dan sosial itu selalu berkaitan. Oke. Ya. Kalau ini Ibu lewati saja ya. Ini tidak sustain nih. Ya. Kalau sudah orang-orang konservatif itu punya pikiran bahwa pembangunan ekonomi harus mengorbankan kepentingan kelestarian lingkungan hidup, mengorbankan kearifan lokal dan seterusnya. Nah ini Ibu yang tadi sampaikan itu menjadi keliru, tidak sustain. Revolusi hijau dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan hidup. Karena kita harus tanam beberapa kali ditemukannya bibit unggul, jadi nanamnya umurnya pendek, buahnya lebat, tapi mudah terserang hama penyakit. Sehingga apa? Sehingga terjadi kerusakan lingkungan, semua pakai bahan kimia. Bahkan Ibu sampaikan ya ke saudara ya, kalau kita bicara pertanian organik itu tidak pure organik loh ya. Ya, kita itu masih menggunakan pupuk kimia dalam jumlah LEISA, low dalam jumlah low. Ya, LEISA, low external input sustainability agriculture. Jadi pertanian berkelanjutan itu tetap menggunakan low external input. Tidak bisa lagi lahan kita itu ditanami hanya dengan pupuk kandang tok. Hasilnya tidak optimal karena sudah terlanjur rusak. Untuk menghasilkan yang tanah, untuk menghasilkan sulum dengan ketebalan 10 cm, ya, sudah praktikum itu ya 10 cm tanah yang subur itu perlu waktu puluhan tahun. Padahal perakaran itu mesti lebih dari 10 cm. Itu perlu untuk menghasilkan ini puluhan tahun dengan kotoran sapi beratus-ratus ton. Saya meneliti itu ketika saya S3 dulu. Untuk 1 hektar perlu 1000 ton tanah yang rusak ya, di Kulon Progo tanah yang rusak perlu 1000 ton setiap kali kita memupuk untuk menghasilkan sulum hanya tebal 10 cm itu dalam waktu 10 tahun. Ya kan, kerusakan oleh pupuk kimia sudah semakin parah. Nah, sekarang ada teknologi baru. Mungkin teknologi apa? Ibu enggak tahu nih yang ada di agronomi. Kita mesti tanam setahun 4 kali. Ditemukan benih-benih bibit-bibit unggul yang umurnya pendek sekali. IP 400 artinya indeks pertanaman 400%. Setahun ditanami 4 kali. Nanti kalau ada ketemu bibit lagi 2 bulan 600%. Lahan itu diperkosa. Ya, tidak sustain secara dipaksa untuk menghasilkan itu dan tidak pernah diselingi dengan kacang-kacangan karena padi terus. Padahal kacang-kacangan itu penting karena ada bintil-bintil akar ya yang berisi azotobakter itu bisa meningkat nitrogen. Itu yang akhirnya nanti secara ekonomi dan secara sosial jadi tidak sustain tuh kalau seperti ini. Revolusi hijau dituduh, tapi penggerak revolusi hijau bisa berargumen karena petani-petani itu tidak mengikuti anjurannya revolusi hijau bahwa kalau memupuk itu dosisnya sekian sudah diatur. Nah katanya petaninya yang tidak patuh, begitu melihat dikasih N daunnya hijau, N-nya banyak, dikasih P bunganya atau malainya ya bulir-bulir padinya, kalau ini padi ya lebat, tambah IP-nya begitu supaya produktivitasnya tinggi gitu ya. Wah, tapi banyak hama penyakit, semprotannya intensif. Makanan yang dihasilkan juga tidak sehat karena banyak residu. Bagi si konsumen jadi tidak sustain, menimbulkan penyakit. Bahkan kalau saya bicara secara sosial, tanaman padi baru itu sudah mengurangi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih banyak. Kalau itu kita lihat perspektif masa lalu. Karena apa? Padinya pendek-pendek. Bahkan sekarang sudah ada teknologi dengan mesin. Ya kan? Kalau dulu menggunakan tenaga kerja manusia banyak, pakai ani-ani, padinya tinggi, kita potong satu-satu gitu ya. Kita potong per male begitu, sehingga ada yang namanya sistem bawon, tenaga kerja banyak di situ.
Tapi untuk saat ini menjadi lebih tepat kalau penggunaannya hati-hati. Karena tenaga kerja sektor pertanian semakin berkurang, golek tenaga kerja angel, gitu kan? Maka lalu ada mesin-mesin dan seterusnya. Tenaga kerja sulit di pertanian bukan karena pertanian itu apa ya sudah jenuh dengan tenaga kerja sehingga yang bisa masuk ke situ terbatas, tidak sebetulnya. Pertanian kita itu terancam tidak sustain karena apa? Karena semakin sempit lahannya. Orang tidak tertarik, anak-anak muda tidak tertarik untuk menjadi petani. Maka lalu ada hilirisasi. Ya supaya anak-anak muda ini juga bekerja dari hulu sampai hilir. Kalau hanya bertanam menghasilkan sudah nggak ini ya. Ada pembangunan jalan tol, ada sistem bagi waris di Indonesia. Ini salah satu kearifan lokal yang membuat tidak sustain. Sistem bagi waris. Lahanku 1 hektar, anakku 5, tak bagi menjadi 2.000. Masing-masing punya anak 5 lagi. 2.000 bagi 5 tinggal 400. Masing-masing punya 5 lagi, 400 bagi. Habis sudah jadi, sekarang lalu dijual. Jadi apartemen, jadi UPN, jadi JIH, jadi Polda itu ya. Gitu. Jadi banyak pertanian lahan-lahan yang semakin tidak ada. Tapi ini harus kita pertahankan. Ya, revolusi hijau dituduh ini. Nah, ini bagaimana kita mengembangkan pertanian berkelanjutan dari semua aspek. Jadi pertanian yang seperti apa yang aspek sosial, ekonomi, dan ekologinya itu baik adalah pertanian yang ramah lingkungan. Ini sistem agribisnis yang Ibu tadi sampaikan, gitu ya. Untuk yang bukan agribisnis, lihat ini ada subsistem hulu itu 2 ini. Subsisten input dan usaha tani, ini hilir. Dalam pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, hulu ini 2 ini harus bisa support hilir. Ya, harus support hilir. Artinya apa? Subsisten pengolahan itu mendapatkan bahan dari ini, ada. Hilir juga begitu. Kalau produksinya tinggi, kebutuhan bahan bakunya juga semakin meningkat. Sehingga hulu juga akan berkembang. Inilah pertanian yang sustain. Kita tidak perlu import. Maka kita pilih olahan yang seperti apa? Ya yang ada di Indonesia. Yang spesifik lokal. Sehingga apa kalau spesifik lokal? Sustainability-nya di mana? Gitu. Kita tidak perlu mendatangkan dari luar. Coba daerahnya Ari misalnya, di situ daerah ubi kayu. Misalnya ya, desomu manari, enggak Bu saya kota gitu ya. Lah di situ itu sentra ubi kayu. Tempatnya Yuni sentra Garut misalnya. Daerahnya Sabila sentra alpukat misalnya. Nangka misalnya. Ya buatlah ya kegiatan agroindustri yang bahan bakunya tersedia secara lokal. Keuntungannya apa? Lebih murah karena ada di dekat tempat produksi. Maka agroindustri kegiatan pertanian supaya itu sustain dikembangkan agroindustri di pedesaan. Ini yang berkelanjutan seperti itu di pedesaan. Kenapa di pedesaan? Karena bahan bakunya ada di situ. Ya mau bikin perusahaan minyak kelapa sawit nanemnya di Jogja, di Indonesia, di Yogyakarta perusahaannya. Yo ada wong sawitnya ono di luar Jawa sana kok. Gitu. Maka lihat potensi wilayah. Kamu mau sustain sebagai dirimu sendiri, Yuni misalnya punya potensimu apa Yun? Bu saya tuh nyinden Bu. Saya tuh suka nyanyi, saya suka nyinden. Terus mamahmu, orang tuamu, kamu daftar kedokteran sana. Gitu. Tapi tidak potensi. Ada. Jalur mandiri ada. Kamu mau masuk sana 500 juta pun mama papa siapkan. Terus Yuni masuk di sana, bisa masuk, tidak bisa keluar. Nek praktek dokter, dia rengeng-rengeng nyanyi. Pasien itu mati. Jangan periksa dokter Yuni malah dilela-lelo, dinyanyi-nyanyi, kayak nggak bisa kasih obat. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan potensinya. Tidak efisien kan? Bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau toh keluar, nambah ini ya mati karena tidak passionnya. Itu sama dalam berbisnis. Sesuaikan dengan potensi wilayah. Itu sustain. Iya kan? Nah, kamu termasuk pikir sekarang.
Masuk agronomi, masuk ilmu tanah, masuk agribisnis, passion enggak? Gitu. Nah, ra passion, ra dadi mesti. Males mau sekolah gitu ya, pengen ndak gitu gitu. Aku ya unik lu efisien nek pancen senengane nyinden, rasa sekolah kursus ke wae. Ya kan? Kursus nyanyi gitu ya, atau sekolah isi gitu, jurusan sinden gitu. Pas penak itu, efisien, sustain, sesuai dengan potensinya mudah sekali diekspresikan. Nah, ini yang kita penting juga memilih komoditi itu juga termasuk salah satu faktor dalam penentuan suatu bisnis atau suatu usaha itu sustain atau tidak. Ya kan? Saya tuh sebetulnya tidak senang jadi dosen. Hanya karena patuh dengan orang tua. Ya kan? Effortnya besar sekali untuk bisa jadi dosen. Wah, aku ki mau niki meneng wae, ra iso ngomong. Mulai dari sekretaris RT gitu ya, PKK gitu, hanya berlatih bicara. Harus belajar, ekstra belajarnya. Apa meneh pertanian, waktu itu suruh ayah saya jadi insinyur pertanian. Aku mikir pertanian, aku kon ngopo gitu ya. Gak ngerti. Sosial ekonomi pertanian, masuk sana nduk bisa pegawai BRI, bisa semua gak passion. Gitu. Effortnya besar untuk menjadi seperti ini. Tapi ya itu tadi beda karena ada bakti, ada unsur bakti sama orang tua, ada unsur kearifan lokal begitu ya, secara sosial, ternyata bisa. Oke. Nah, Ibu enggak banyak kok. Nah, ini sebetulnya sudah saya sampaikan Mohon maaf berbasis Ibu, untuk PPT-nya belum lanjut slide-nya Ibu. apa sih? Ibu, di saya masih di bagian sifat inovatif petani ini Bu. Lah, aku kon piye iki? Hah? Ibu gimana nih? Atau kamu operasikan yang punyamu? Hah? Oh, nak, nggak Bisa bergeser ya? dikirim, bisa dikirim PowerPoint-nya aja Bu, biar nanti dari asisten Lah bisa. wong aku wis ngirimi Mbak Tiara ya PowerPoint iki apa mah minta Ibu gimana? J. Sebagai ini dari Mbak Tiara ya. Tak kirim ke siapa lagi? Baik Lagi Ibu, masih sebentar kami bantu Ibu dulu. ya roh. Tiara hilang juga ini. Kowe nomormu piro to, Ari? Saya itu dikirimi Mbak Tiara ya kuwi. Ari nomormu berapa, Nak? Sebentar Ibu, ini sudah mau di-share screen kok Bu. Sudah? Wis ngeri. Bentar Ibu ya. Oh. Apakah sudah terlihat Ibu? Udah. Geseran. Terus. Udah di situ. Udah, adik-adik udah lihat? Yang lain? Oke ya. Nah, sudah. Sudah, Bu. Kelihatan? Sampun nggih? Wis Yun. Udah lihat? Ampun.
Oke, baik. Nah, strategi industrialisasi ini sebetulnya saya tadi ngomongnya sudah sampai di sini ya. Jadi bahwa pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi kita bisa lihat dari keterkaitan antar subsistem di dalam agribisnis. Ya, berbasis sumber daya dan ekosistem. Kita harus melihat secara ekologi. Ada hubungan yang harmonis antar subsistem. Hulu support hilir, hilir menggerakkan hulunya. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita bangun subsistem input, ya kita bangun juga semuanya, semua subsistem. Coba ya, kok Bapak Ibu biasa mengajar S-Luroy. Jadi coba kita renungkan bersama. Tadi ada subsistem agro input, oke ya. Tapi budidayanya mandek, oke. Bertanamnya berhenti. Untuk apa ini subsistem? Kita menghasilkan pupuk, alsintan dan seterusnya, gak ada gunanya. Kita bisa pupuk, bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, produksinya melimpah, tapi tidak diolah. Ingat, pertanian mudah rusak. Tidak ada gunanya, semua jadi sampah. Oke, pengolahan kita kerjakan. Diolah menjadi aneka macam olahan, tapi pasar tidak ada. Tidak sustain. Semuanya pasarnya bisa. Tidak ada riset lembaga pendukung, tadi ada regulasi pemerintah yang mendukung, tidak ada lembaga penelitian, tidak ada lembaga keuangan yang support, semua tidak akan bisa berjalan. Sehingga yang namanya sustain secara pembangunan yang sustain itu berbasis sumber daya dan ekosistem sesuai potensi. Setiap subsistem agribisnis dan lembaga pendukung harus dibangun secara harmonis. Dibangun semua berjalan secara bersinergi. Yang ketiga, agribisnis yang terintegrasi vertikal maupun horizontal. Secara hulu support hilir, hilir support hulu. Itu yang namanya usaha tani terintegrasi secara vertikal, gitu ya. Yang horizontal itu produknya macam-macam. Ya, misalnya nih kelapa bisa dibuat apa saja, bisa digawe santan, bisa dibikin apalagi kelapa, bisa dibikin santan, bisa dibikin makanan, bisa dibikin permen mungkin ya, bisa dibikin olahan yang lain, batoknya bisa jadi, tempurungnya bisa menjadi bahan bakar, gitu kan, kayunya bisa jadi bahan olahan, gitu. Ada diversifikasi olahan, gitu. Yuk Mas lanjut. Nih, geser. Nah, kalau 3 prinsip yang Ibu sampaikan tadi, 1 berbasis sumber daya dan ekosistem, membangun semua subsistem secara harmonis, kemudian ada integrasi antar subsistem, maka yang terjadi adalah mampu mengakomodir kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan merata seluruh wilayah, sustain secara sosial. Ada nilai tambah yang bisa dinikmati oleh petani. Jadi tidak hanya mengkonsumsi produk segar, karena ada agroindustri. Kemudian bisa memiliki manfaat ganda, yaitu apa? Menggerakkan ekonomi wilayah. Kenapa wilayah? Karena berbasis potensi wilayah. Petani mampu investasi, konservasi tanah dan air, gitu. Karena sudah sesuai dengan lingkungannya. Apalagi sekarang ada digitalisasi ya di dalam pertanian. Pak Bambang nanti akan sampaikan irrigation drip misalnya, gitu ya, diatur penggunaan airnya, diatur penggunaan pupuknya sesuai kebutuhan, begitu ya, sangat efisien. Itulah terpaksa kita itu sebetulnya nenek moyang kita itu udah mikir loh yang kayak gitu. Kita rusak sendiri, sekarang bingung sendiri gitu ya, balik lagi ke masa lalu, gitu, dengan teknologi. Bila pembangunan agribisnis dijalankan sesuai dengan 3 prinsip itu tadi, maka kegiatan ekonomi akan menyebar mengikuti penyebaran keragaman ekosistem. Yang tadi Bu sampaikan, sesuai dengan potensi. Di sana ada salak, buat salak dengan olahan turunannya. Ada sirup, ada manisan, ada tepung mungkin begitu ya, gitu. Di sana ada ubi Garut, bisa menjadi serealia, bisa menjadi tepung olahan, bisa menjadi beras analog misalnya ya, dicampur-campur
dengan tepung umbi-umbian yang lain. Ada kelapa sawit di sana, bisa dijadikan, jangan mikirnya hanya minyak goreng ya, minyak goreng itu hanya ampas-ampasnya gitu. Produk utamanya adalah untuk biofarmaka. Ya, ada vitamin, ada beta karotinnya, ya bisa untuk juga biofuel begitu ya, gitu. Ya sesuai dengan potensinya. Maka jangan mengembangkan tidak sesuai potensi. Nah, kalau sesuai potensi, kegiatan itu akan menyebar ke seluruh wilayah sesuai dengan keragaman ekosistem yang ada. Yang kedua, tercapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Karena sesuai potensinya, dimanapun daerah di situ ada sumber daya, itu kita kembangkan. Sustain secara ekonomi, menyeimbangkan tekanan penduduk. Tidak semua orang itu berjubel di Jakarta. Ada agroindustri di semua daerah. Adik-adik sedikit pengetahuan ya bahwa penelitian umbi-umbian oleh IPB sudah selesai, sudah tuntas, sudah selesai. Bayang no, kalau yang tadi di awal Ibu sampaikan, mie instan berbahan baku terigu, 20% saja disubstitusi dengan umbi-umbian, itu sudah menghidupkan agroindustri di semua wilayah yang punya potensi umbi-umbian. Itu kalau 20%, ini hasil riset loh ya, 20%. Nah, akan kita nih bebas hutang dari luar, tidak perlu impor, kalau substitusi terigu itu sudah mencapai 50%. Selesai sudah. Kita sudah bisa hidup dengan diri kita sendiri. Gitu. Impornya dikurangi, ekspornya yang di-push, begitu ya. Nah, menyeimbangkan tekanan penduduk. Kalau industri-industri kecil itu ada di semua pedesaan sesuai dengan potensinya, tidak perlu orang-orang itu pada cari pekerjaan di Jakarta, cari pekerjaan di kota besar, akan menimbulkan apa? Penyakit sosial, tidak sustain secara sosial. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penduduk pedesaan itu bergeser ke perkotaan, terjadi urbanisasi, misalnya nih, ada pabrik semen, ada pabrik apalagi ya di pedesaan gitu ya, dibangun pabrik-pabrik besar, Seritek, Kukut, ya kan? Semua sekarang bergeser. Coba agroindustri. Kenapa Ibu nyebut Seritek ya? Kamu mestikan ini yang lagi heboh begitu ya? Tidak sustain. Karena apa? Tidak sesuai potensi Indonesia. Indonesia bukan penghasil kapas, bahan baku tekstil. Kenapa dibangun tekstil? Sustain pasti. Coba bikin pabrik tapioka. Bisa substitusi terigu, bisa impor, bisa ekspor. Sustain pasti. Gitu ya. Gitu ya, paham ya? Itu sustain secara ekonomi. Tidak sesuai dengan potensi. Kita membangun pabrik tekstil kok bahan bakunya dari China. Ya, jadi tidak bisa bersaing dengan yang lain. Gitu. Kesimpulannya, diperlukan pengelolaan sumber daya alam, saya bilang hutan karena memang kita potensi hutan dan perkebunan dan air. Ya, pengelolaan diserahkan masyarakat setempat karena disitulah yang mereka tahu kearifan lokal yang ada. Makanya kalau ada nikel yang kemarin itu ya, masyarakatnya marah di situ. Gitu. Ya, tidak sampai 8 menit Sabila selesai. Rakyat lokal yang bekerja sama dengan pengusaha, bukan pengusaha yang bekerja sama dengan masyarakat. Tidak sustain nanti. Karena mereka ujuk-ujuk datang membawa teknologi baru yang tidak sesuai dengan lingkungan setempat. Yodora iso. Wong kono isone petani kok ada pabrik otomotif di situ. Tenaganya nggak bisa masuk ke situ, tidak sustain. Maka kembangkan sesuai dengan potensi. Lanjut. Nah, aku ya suwi oleh mindah slide kok. Nah, nih. Ya, ora kebablasan. Kose, satu lagi. Nah, ini kelebihan pertanian organik efisiensi biaya. Kenapa efisiensi biaya? Hasil riset menunjukkan untuk 1 hektar sawah, petani punya sapi 4 itu sudah cukup untuk penyedia pupuk organik. Sudah cukup, 2 sapi 4. Sehingga efisiensi biaya. Harga jualnya pasti tinggi karena gaya hidup kita itu semakin ingin hidup sehat.
pasarnya pasti yang dijangkau adalah middle up, ya kan? Kemudian, nah ini peluang pasar terbuka karena semua orang ingin hidup sehat. Sekarang gula saja sekarang menjadi racun, bukan lagi pangan tapi racun karena bikin kita sakit. Saurunge iki Mas. Ari. Sebelumnya. Sebelum. Oke, sudah. Ada ini beberapa manfaat sistem pertanian organik sudah Ibu review di halaman berikutnya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu yang dari Ibu. Wes. Terima kasih. Nah, jadi tapi ada kunci sukses ya. Kalau mau berbisnis organik harus sabar. Kunci suksesnya tekun dan sabar. Mengapa? Karena sudah terlanjur rusak, menghasilkannya lama. Gitu. Tapi nanti akan menghasilkan produk yang tinggi. Saya menolak itu IP 400, IP-nya tindak pertanaman yang terlalu besar itu pasti itu tidak organik. Masih menggunakan bahan kimia yang lebih banyak. Wesri. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa terkait tadi pertanian berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya tentunya. Oke, kemudian dari seluruh teman-teman praktikan 2025, kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, langsung saja bisa raise hand, kemudian nanti open kamera, ataupun bisa melalui kolom chat pada Zoom yang telah tersedia. Yuk, tanya. Oke, ayo teman-teman nggak usah malu-malu. Nek ratanya berarti ramuten. Nah, tuh ayo. Oke, langsung raise hand aja teman-teman, nggak apa-apa. Atau bisa lewat kolom chat juga boleh. Nanti saya bantu bacakan. Ada enggak? Ayo teman-teman, masih pagi loh ini, masih fresh ya harusnya ya. Untuk Iya. menerima materi dari Bu Nani gitu. Aduh. Izin bertanya, Mas. Bu. Oke, ayo monggo Bu. Rahmatan lil alamin. Silakan. Rahmat ya, Ya, Bu. Rahmat. Izin bertanya ya, Bu. Ya. Tadi ada hal yang dipertentangkan dibuktikan dengan beberapa argumen, yaitu pengetahuan lokal setempat juga melibatkan wawasan, persepsi, dan intuisi yang berhubungan dengan lingkungan. Pertanyaan tiga, Bu, gimana cara menggabungkan wawasan, persepsi, dan intuisi itu dan menggabungkan agar masyarakat yang ada di lingkungan di tempat pertanian tersebut bisa menerapkan ketiga itu. Ya. Tadi apa? Intuisi, persepsi, Wawasan. wawasan. Ya. Bagaimana mereka bisa menggabungkan ketiganya gitu, caranya begitukah? Ya, Bu. Supaya dia tetap bisa mempertahankan pertanian yang berkelanjutan gitu ya. Kira-kira Ya, Bu. gitu ya. Ya, Bu. Ya, misalnya begini. Kita kembali kalau di situ pada kearifan lokal. Yang saudara tahu, yang kita ketahui bersama pada saat ini bahwa wawasan petani zaman dulu itu, ya kalau dibandingkan Gen Z sekarang, kan saudara merasakan desit tertinggal gitu ya, gitu kan? Ya, intuisi gitu, yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Tetapi saudara tidak apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara lakukan adalah mengambil kebijaksanaan mereka berkait dengan wawasannya. Mereka tuh wawasannya itu kan nampaknya sudah usang gitu ya menurut saudara sekarang ya. Menurut saudara sekarang. Sementara sekarang itu ada teknologi yang sangat maju. Maka nilai-nilainya yang kita perhatikan. Bagaimana wawasannya dulu terbatas. Tetapi tadi saya sebutkan bahwa 450 tahun yang lalu orang sudah berpikir dengan memperhatikan lingkungan. Bagaimana kita menggabungkan? Ya memang itu sesuatu yang wawasan, intuisi, dan persepsi itu kita tidak bisa mengubah begitu saja. Saudara sebagai generasi baru atau petani milenial, nilai-nilai yang ada di dalam benak mereka, petani sepuh kita itu tetap kita gunakan. Hanya mungkin dengan cara yang berbeda. Contoh, kalau dulu tanam itu 2
kali padi, 1 kali palawija atau kacang-kacangan, misalnya begitu ya. Ya kan? Supaya apa, lahannya subur. Nilai kebijaksanaan di situ adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, saat ini bagaimana Bu kalau kita ini mau tanam 3 kali dan seterusnya? Ya gunakan teknologi yang baru yang tidak merusak lingkungan. Misalnya apa? Ada irrigation drip gitu ya, yang menghemat air, menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Irrigation drip tidak terlalu tetes ya, dalam apa namanya vertigasi bisa dengan sprinkle dan seterusnya. Artinya modernisasi ini boleh masuk ke dalamnya, tetapi tidak boleh merusak apa yang sudah ada di dalamnya. Bagaimana menggabungkan wawasan itu memang sudah terinternalisasi dalam diri petani. Ya kan? Dia punya pemikiran apa gitu. Bahkan dulu ada Pranoto Mongso. Berdasarkan intuisi mereka. Oh, ini kalau sudah banyak garimpung gitu, dia memperhatikan itu isyarat alam. Ini nanti sudah mau musim kemarau, sudah mau berakhir musim hujan. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Dia punya, jadi ketiga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Orang iso di isolasi. 3 hal itu, wawasan, intuisi, dan persepsi itu terinternalisasi dalam diri petani. Yang menjadi pertentangan kan ketika ada teknologi masuk nih, ya kan? Kamu sebagai petani milenial harus bisa mempertahankan ini, ya kearifan lokal, gitu ya, Rahmat ya. Kira-kira jawaban Ibu begitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaanmu itu apa namanya, bagaimana sih bisa menggabungkan? Ya itu memang sudah ada dalam diri petani, gitu. 3 sifat itu sudah ada dalam diri petani senior kita gitu ya. Maka hati-hati, you sebagai petani milenial yang nanti pasti akan berkutat di hilir. Lebih banyak berbisnis di hilir tanpa harus meninggalkan hulunya. Tadi kalau mau berkelanjutan, hilir bisa mensupport, bisa mendorong, membangkitkan hulunya. Kalau zaman Orde Baru, hulunya tuh produksinya melimpah ruah, hilirnya enggak ada, pengolahannya enggak ada. Sehingga banyak produk yang terbuang. Belum ada pengolahan, enggak ada nilai tambah. Gitu ya. Maka orientasinya produk itu semua padi. Padahal yang baik, yang sustain sesuai dengan potensi. Persepsinya harus dibangun seperti itu. Gitu ya. Oke Ibu, terima kasih. Yuk, ada lagi? Terima kasih. Mungkin dari tadi saya notice ada yang raise hand. Jadi Siapa? tidak ya, jadi dari yang sudah raise hand gimana? Atau dari teman-teman yang lain boleh. Ayo yang mau nanya silakan. Gak usah malu-malu, tanya aja nggak apa-apa. Tanya juga sebagai poin plus buat teman-teman. Atau lewat kolom chat juga boleh. Kayaknya nggak semua ada ikut nih, hanya 300-an, padahal pesertanya 400. Yang lain Tadi ini teman-teman, kalau belum ada yang nanya, mungkin saya bertanya Bu. ya. Dari pembangunan agribisnis ini, yang berkelanjutan ini kan harus sesuai dengan potensi daerahnya. Misal dari segi lahan itu sangat potensial untuk dibangun industri, tetapi masyarakat lokalnya biasanya dirasa kurang mendukung seperti itu. Nah, kemudian pendekatan sosial seperti apa sih Bu yang sebaiknya dilakukan? Gitu Bu. Iya, oke. Ini rada kuliah sosial nih lalu namanya. Ya ada agroindustri, ya sesuai dengan potensi. Kita mau hilirisasi, tapi masyarakatnya tidak mendukung, itu artinya dia belum punya pengetahuan gitu ya, pengetahuan untuk pengolahan misalnya, atau pengetahuan untuk pemasaran misalnya gitu ya. Nah ini yang harus dibangun sesuai dengan keahlian Ibu ya. Ini bagaimana caranya kita gali potensi yang ada, yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial apa yang ada di dalam masyarakat? Modal sosial itu ada 3. Salah satunya adalah jejaring. Jejaring itu apa? Jejaring itu tidak selalu internet ya. Kamu mikirnya gitu tidak ya? Pertemanan itu adalah jejaring. Pertemanan itu jejaring. Berelasi dengan pihak lain itu adalah jejaring. Dari jejaring itulah kita akan mendapatkan informasi.
Ya, dengan informasi itu kita mendapatkan pengetahuan. Dengan banyak kenalan kita tahu banyak, kita bisa mendapatkan pendampingan, pelatihan dan seterusnya. Nah, maka yang penting di sini kita menggali dulu supaya kita tidak lepas dari sosial ya. Kita lihat modal sosial apa yang ada di dalam masyarakat. Gotong royong pasti itu pasti. Sifat bekerja sama, empati itu pasti. Ya, maka tugas petani milenial ini adalah membukakan jaringan keluar. Ya, karena sifat dasarnya sudah ada. Mereka senang berteman, coba guyup kan kalau di desa itu. Ono pengumuman layatan itu rame-rame berangkat. Artinya rasa kebersamaannya untuk bersama itu besar. Punya modal sosial yang tinggi. Modal sosial yang tinggi hanya harus didesain yang produktif, karena modal sosial itu ada yang dia hanya seneng kumpul-kumpul tapi nek kon mikir emoh kan gitu kan, ya kan, seneng nek kon kumpul-kumpul neng cakro gitu seneng ya, modal untuk membangun itu ada, tapi modal sosial bisa menjadi negatif dan merugikan kalau tidak didesain dengan baik. Bagaimana caranya? Saudara sebagai petani milenial yang punya pengetahuan, punya keterampilan, punya pemahaman yang positif, saudara tugasmu adalah memproduktifkan modal sosial yang ada. Salah satunya adalah jejaring. Gitu. Jadi modalnya sudah ada, pertemanan di antara mereka sudah ada. Gitu. Jadi mudah sekali. Tapi ada ya wilayah yang tertutup, tidak mau menerima apapun dari luar. Suku Samin misalnya ada di Blora, tertutup. Tapi sekarang sudah mulai terbuka dengan adanya jaringan informasi baik digitalisasi. Dulu tidak mau. Diberi bantuan pemerintah saja tidak mau. Walaupun perikatan di dalam itu kuat. Gitu. Tapi mereka tidak mau, diintervensi tidak mau. Maka itu tertinggal. Suku Samin yang ada di Blora, kita tahu bahwa dia tertinggal. Temannya sudah maju pesat, dia itu alamnya subur, masih secara ekologi masih sustain, tapi secara ekonomi tidak sustain. Karena dia modal sosial yang ada tidak diproduktifkan. Gitu. Gitu ya. Nah, itu tugasnya Ari ini sebagai asisten. Kalau di suatu wilayah punya potensi, mau dikembangkan ke arah hilirisasi, kok angel, lihat modal sosialnya seperti apa. Gitu. Nah, jejaring inilah, maka Ari harus bisa membangun jaringan keluar. Diisi dengan informasi-informasi yang positif. Ini hebatnya modal sosial. Jadi baik kalau digunakan dengan baik, jadi merugikan kalau digunakan dengan cara yang tidak baik. Bisa menjadi sustain juga, sustain yang tidak baik akan berkepanjangan menjadi tidak baik. Itu salah satu modal. Ada 3, Ibu 1 saja jaringan. Ya, norma dan sanksi ya ada. Di pertanian berkelanjutan. Tahu irigasi subak yang ada di Bali? Iya kan? Ada norma dan sanksi, ada kewajiban. 3, kewajiban, jaringan, norma dan sanksi. Wajib datang kalau ada kelompok tani bicara rapat. Yang tidak wajib ada norma, dia aturannya harus ditepati. Kalau tidak, ada sanksi. Tidak datang rapat, setor beras berapa kilo. Atau uang. Nyolong air yang harusnya dialirkan ke tempat saya, Ari nyuri, dialirkan kepada dia. Sanksinya berat. Kalau Ari meninggal tidak boleh dimakamkan di Banjar itu. Dideri-deri ke tempat yang lain. Ini sudah bikin malu, sanksi sosial. Nah, maka modal sosial inilah yang tadi kan yang ditanyakan kan sosial ekonomi ya. Modal sosial inilah yang akan mensupport pertumbuhan ekonomi dan ekologi. Gitu. Ya. Ari itu agri apa agro apa ilmu tanah? Saya agro, Bu. Agro. Ya. Oke, gitu ya, kira-kira itu. Ya. Baik, Jadi terima kasih, Bu. gali dulu, identifikasi dulu modal sosial yang ada. Oke, itu ada Rizal. Iya, Ibu. Pertanian Ini berkelanjutan untuk berbasis organik membutuhkan apa, Bu? Membutuhkan, coba dibaca. Baik, Bu. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Jadi dari Rizal kelompok 13, begini, Bu. Pertanian berkelanjutan berbasis organik membutuhkan waktu yang lebih lama dalam masa panen. Dan hasilnya mungkin tidak maksimal dalam segi kuantitas. Apabila diterapkan, apakah bisa menjaga pasokan bahan pangan nasional sehingga
tidak menimbulkan polemik sosial begitu. Oke, tadi Ibu sampaikan kalau kita itu pure organik tadi di awal ya intronya gitu ya pembukaan saya gitu bahwa kalau kita hanya pure organik murni itu memang apa yang disampaikan tadi kita tidak bisa menjaga pasokan pangan nasional. Maka lalu ada konsep pertanian berkelanjutan disebut dengan LEISA, low external input. Masih ada tambahan pupuk kimia dalam jumlah low agar sustain. Itu apa namanya solusi yang pertama, LEISA. Sampai sekarang LEISA masih dipakai. Bohong kalau itu organik murni. Pasti ada low eksternal karena lahan kita sudah rusak. Yang kedua, ini tidak menjadikan polemik. Kenapa kamu makannya kok terlalu tergantung pada beras? Kalau belajar di Rizal itu agri atau agro atau apa? You. Kamu apa? Nah, agri mesti ketemu Ibu. Ya kan? Kalau kita itu potensi kita umbi-umbian ngopo kok kue makan nasi? Kalau kita mau bicara efisiensi, kalau aku sebagai pemerintah misalnya ini yo tujuannya tujuh saya gitu. Ya karena itu beras itu tanaman subtropis, kalau mau efisien ya impor saja. Tidak masalah. Tapi ekspor kita besarkan. Dan bernilai tambah. Gitu. Tidak apa-apa daripada petani dipaksa harus tanam padi. Tapi kalau memang daerahnya cocok untuk padi, ya tidak masalah. Tapi makan itu kan tiap daerah punya pangan lokalnya sendiri ya sebetulnya ya. Hanya kita saja sekarang yang di kota-kota wis dirusak dengan ramen-ramen Korea-Koreaan yang gitu-gitu kan. Bahkan kalau umbi-umbian itu dibuat nasi, itu dibuat makanan pokok harus diubah menjadi beras analog. Dibuat bulir-bulir. Yang mahal itu membuat berindil-berindilnya jadi beras itu loh sebetulnya. Beras analog itu. Mbak ya sudah Garut ya direbus pangan Garut ngono wae. Telo ya digethok apa piye gitu kan selesai. Iya kan? Gitu ya. Jadi pangan nasional, ya, kenapa kita ini menjadi polemik pangan nasional? Karena pemahaman kita itu keliru. Bahwa pangan kita sekali lagi ya, Indonesia bukan mayoritas negeri ini bukan lahan yang cocok untuk padi. Wes intinya gitu. Tapi kita ini cocok untuk perkebunan dan kehutanan. Dan perkebunan yang paling sekarang ya yang paling menghasilkan atau paling prospek adalah kelapa sawit. Bahkan zaman dulu kita dijajah Belanda tuh datang ke sini karena mereka cari padi ke Indonesia. Coba pertanyaan saya. Cari apa mereka datang ke Indonesia? Cari produk apa? Apa, Nduk? Datang ke Indonesia, kaum penjajah itu datang ke Indonesia itu karena tergiur apanya Indonesia? Perkebunan, hasil perkebunan Indonesia, rempah-rempah, gula dan seterusnya. Tidak ada mereka datang itu ke sini mau cari beras. Kita saja gitu. Gitu ya, Mas. Jadi lama itu memang iya karena lahan kita udah rusak. Bahkan sebelum rusak pun kalau mau sehat padi itu ya hanya ditanam 1 kali. Gitu. Lainnya adalah palawija dan sayur-sayuran. Mengapa jadi kita itu kurang pangan? Karena kita itu tidak makan seperti yang disediakan Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Ya kan? Pangan kita itu adalah umbi-umbian dan ikan. Nah, malah pakan kucing we impor Nah, ikan kita tuh banyak ya kan? Coba lihat itu semua di pet shop itu. Ikan kita itu melimpah ruah kok kita malah ngimpor itu gimana? Walik-walik, iya tuh. Gitu ya, Mas. Jawaban Ibu itu ya. Ya, ayo kalau kita tidak ingin jadi polemik ya ubah pola makan kita. Jangan tergantung pada beras. Nek memang kita itu sudah pikiran kita kalau belum makan nasi belum merasa belum makan, impor saja kalau saya ekstrim. Impor saja kekurangannya, tapi ekspor kita dorong. Produk perkebunan kita diberi nilai tambah yang tinggi. Kemudian kita ekspor, termasuk umbi-umbian kita. Jangan hanya dibuat chip diekspor. Ubi kayu kita tuh kan dibuat chip ya diekspor untuk pakan ternak. Bohong. Ubi kayu kita itu mengandung zat ya vitamin B berapa 56 atau berapa yang itu adalah anti kanker. Umbi-umbian kita. Makanya orang tua kita itu dulu yang orang maem nasi awet urip, awet sehat.
Nasi itu nutrisinya memang tinggi, tapi gulanya juga tinggi. Kecuali kowe kaya burung ya. Ora ditanak, ora dimangan. Dadi mangan beras mentah kuwi ra apa-apa. Gitu. Ning kok ora ditembolok, ya kan? Makanya ya jadi diabetes. Hanya nutrisinya kurang. Nutrisi kurang, umbi-umbian itu nutrisinya lebih rendah daripada padi. Bisa ditutup dengan lauk pauk yang murah. Ada ikan, kita punya ikan yang melimpah ruah. Sudah toh, makan umbi-umbian karo lawuh iwak wis beres itu. Gitu. Ya kita kalau mau susah Ibu udah terlanjur biasa makan mie instan sama nasi enggak apa-apa kalau memang mau begitu. Tapi umbi-umbian kita itu kita ekspor, diberi nilai tambah. Untuk biofarmaka misalnya ubi kayunya. Karena anti cancer ini hasil penelitian yang sampaikan di luar negeri itu hanya buah aprikot dan buah aprikot udah habis. Makanya dari luar banyak mendatangkan ubi-ubian kita seneng ya, wah kita sudah ekspor ubi kayu kemana, tapi hanya bahan mentah. Gitu ya. Jadi kalau mau impor, ekspornya juga harus lebih besar, nggak masalah. Gitu. Pangan itu Bu tidak identik dengan padi. Gitu, pisang yo iso, telo yo iso, manapun bisa. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekali lagi Ibu, terima kasih kami ucapkan karena telah berikan wawasan dan juga diskusi Bu pada pagi hari ini kepada kami semua. Tentunya semoga dari apa yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi yang baru dan kebermanfaatan untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Nani atas materi yang telah disampaikan. Taki terima kasih ya, mohon maaf ya. Nek mulang Ibu. berapi-api begitu ya. Karena aku sebel yang namanya kita makan nasi itu. Ayo, yang berkelanjutan, olahan yang lain gitu. Oke ya. Selamat pagi.